Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil alim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kezaliman adalah suatu hal yang Allah haramkan untuk dirinya, dan juga Allah sangat tidak ridha apabila kezaliman dilakukan seorang pun, dimanapun dan kapanpun. Ada sebuah kisah hikayat dari Umar bin Dinar mengatakan bahwa ada seorang lelaki berasal dari Bani Israel berdiri di tepi laut. Lalu tiba-tiba dia menyaksikan seorang lelaki dari samping dengan menyeru dengan suara yang sangat lantang. Dia berkata dengan suara yang berteriak, "Fala yadlumanna hada." Jangan ada lagi seorang manapun yang berlaku zalim. Dengan mengumpulkan keberanian, lalu lelaki itu pun mendekatinya dan bertanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ma khabaruka? Apa kabarmu?" Lalu orang tersebut pun bercerita bahwasanya sebetulnya orang itu adalah dulunya seorang polisi atau penjaga keamanan. Suatu saat dia datang ke pinggir laut ini dan melihat seorang pencari ikan, pemburu ikan, menangkap tangkapannya. Lalu si polisi itu pun memintanya untuk memberikan hasil tangkapannya kepada dia. Diminta, dipaksa, kasih ke saya. Namun fa'aba, si nelayan itu menolaknya. Lalu dia pun meminta, kalau tidak mau dikasih, ya udah saya beli. Fa'aba, tetapi si nelayan pun kembali menolaknya. Karena kesal, maka si polisi itu pun kemudian memukul kepalanya dengan cambuk yang dia bawa dan mengambil paksa ikan hasil tangkapan si nelayan. Dibawalah ikan tersebut berjalan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba dengan izin Allah, ikan tersebut menggigit jari ibu jarinya dengan sekuat tenaga. Lalu dia berusaha untuk melepaskan ikan tersebut, tetapi tidak mampu, dan sambil menahan rasa sakit, dia pulang ke rumah dibantu oleh keluarganya untuk melepaskan gigitan ikan tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang mampu bisa melepaskannya kecuali setelah lama sekali dan merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian di hari kemudian ketika ingin memakan ikan setelah dimasaknya, tiba-tiba jari jempolnya yang bekas digigit ikan itu pun membengkak dan mengeluarkan cairan busuk, sebab telah digigit oleh ikan yang dirampasnya. Seketika dia pun pergi kepada seorang tabib terkenal. Setelah tabib menganalisa, mendiagnosa jempol yang bengkak tersebut, sang tabib mengatakan ini adalah bekas gigitan yang berkarat, infeksi. Maka artinya wajib, kalau Anda ingin sembuh, Anda harus memotong jari jempol Anda. Dengan sangat terpaksa, si polisi pun memotong jari jempolnya. Dilakukan dengan tangan dia sendiri. Ya, orang tersebut pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa karena dipotong jarinya dalam keadaan hidup-hidup. Namun, apakah hal ini kemudian berhenti sampai di sini? Tidak. Hari kemudian, orang ini pun kembali merasakan kesakitan yang luar biasa. Atas saran si tabib kembali, kata tabib, "Iqta' kafak." Potong telapak tanganmu. Kalau Anda ingin sembuh, silakan potong telapak tangan karena infeksi menyebar. Dilakukan kembali, orang ini pun kemudian memotong telapak tangannya. Namun demikian, wantasyaral alamu ila sa'idi. Rasa sakit ini pun kembali menyebar sampai dengan lengannya. Wa alamani syadidan,
dan merasakan sakit yang justru bertambah-tambah. Kemudian datang kembali kepada si tabib. Atas dasar saran si tabib, orang ini diminta untuk memotong minal mirfaq, ya, yang awalnya dari telapak tangan naik sampai dengan sikunya. Dipotong tali siku ke bawah. Setelah dilakukan lagi, ternyata rasa sakit itu pun tidak berhenti dan tidak juga sembuh, sampai dengan dia harus memotong lengan atasnya dan terus menyebar sampai dengan bahu tangannya dipotong habis. Kemudian orang-orang pun bertanya kepada dia, "Ma sababu alamika?" Wahai Tuan, apa sebabnya? Bagaimana gejalanya? Kenapa Anda bisa mengalami peristiwa semacam ini? Lalu dengan berberat hati, orang tersebut pun menceritakan kisah yang sebenarnya tentang perlakuan zalim yang dilakukan, merampas seekor ikan daripada tangkapan nelayan di pinggir laut yang dia temui. Lalu orang-orang pun berkata kepada dia, "Kenapa Anda tidak mencari orang tersebut, meminta ridhonya, meminta kehalalannya? Insya Allah jika Anda lakukan, Anda tidak perlu terus-menerus memotong bagian tubuh Anda sedikit demi sedikit." Atas dasar saran tersebut pun orang tersebut mencari nelayan yang ditemuinya di pantai waktu itu. Berkeliling dia mencari-cari ke seluruh pelosok. Setelah ditemukan, dia pun menciumnya dan menangis, berkata kepada si nelayan tersebut, "Ya Sayyidi, wahai tuanku, sa'altuka billah, aku bermohon kepadamu demi Allah, tolong maafkan saya." Karena kejadiannya sudah cukup lama, si nelayan pun sudah lupa akan orang yang telah mencambuk, memukul kepalanya itu. Kemudian dikisahkan, "Saya adalah orang yang telah merampas ikan Anda." Melihat keadaannya yang luar biasa, yang tangannya sudah hilang sampai dengan ke bahu, nelayan pun kemudian menangis ketika menyaksikannya dan berkata kepada lelaki tersebut, "Ya akhi, qad ahlaltuka minha." Wahai saudaraku, telah aku halalkan untuk dirimu. Ya, semua aku maafkan. Ya. Lamma qad ra'aitu bika min hadal bala, ketika aku melihat penderitaanmu yang semacam ini. Lalu dengan memberanikan diri, lelaki itu pun bertanya kembali kepada si nelayan, "Apakah engkau mendoakan buruk kepada diriku ketika aku merampas ikanmu?" Kata si nelayan berkata, "Naam, ya, saya hanya berdoa. Doanya semacam ini, Allahumma ya Allah, orang ini telah menunjukkan kekuatannya. Dengan kekuatannya dia telah menzalimiku atas kelemahanku ya Allah. Maka ya Allah, orang ini juga telah merampas rezeki yang kau berikan kepadaku dengan kebisaannya, dengan kemampuannya ya Allah. Tolong ya Allah, tunjukkan kepada dia kekuasaanmu ya Allah." Saya hanya berdoa semacam itu. Maka Allah pun mengijabahi doa orang yang terzalimi tersebut dengan menunjukkan kekuasaan yang luar biasa, hingga orang tersebut harus kehilangan lengan ke bawahnya. Kemudian spontan, "Wa ana taibun ilallahi amma kuntu alaih." Orang itu pun kemudian bertaubat dan sembuh atas kehalalan yang diberikan daripada si nelayan tersebut. Nasihat ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan kepada Anda para mustami'. Janganlah hidup yang hanya sementara ini kita pergunakan, kita lakukan untuk berbuat zalim dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan pekerjaan yang sekarang kita bisa. Karena barangkali dengan satu kezaliman itu membuat nasib kita akan sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip daripada kitab Syarah Irsyadul Ibad Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.